Oke, selamat datang teman-teman semua di podcast Arahkan Lagi. Oke, untuk podcast kali ini saya akan memberikan ada beberapa hal yang saya lakukan untuk meningkatkan jumlah followers di akun sosial media saya. Oke, langsung masuk ke inti podcastnya, inti materinya, yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah gimana caranya saya bisa memberikan ataupun membuat sebuah konten yang menarik dan juga bermanfaat. Misalnya memberikan konten how to ataupun tutorial. Kan itu memberikan sebuah solusi yang bagus dan bisa diterapkan oleh audiens. Itu yang pertama. Jadi gimana caranya saya membuat konten yang menarik, saya tanya ke market mereka butuhnya apa. Oleh karena itu menentukan sebuah niche ataupun bidang tertentu untuk kita bahas, membuat konten di dalamnya itu sangat penting. Karena seperti ini, untuk membuat konten yang bermanfaat kita juga mesti tahu seluk-beluk di dalam bidang tersebut. Misalnya saya membuat konten tutorial gimana caranya mempercepat potensi orang untuk ngeklik follow sosial media kita dengan strategi konten lifestyle, value, dan proof. Itu ada di Brain Creator Book dan juga ada videonya sudah saya bocorkan, ada di YouTube saya. Itu seperti itu contohnya. Jadi ini saya adalah digital marketing, spesifiknya adalah konten marketing. Lalu saya membuat konten how to, konten yang bermanfaat untuk market saya. Lanjut, yang kedua adalah desain yang menarik dan unik. Oke, untuk menyikapi hal ini, kita misalnya sebagai content creator nih yang misalnya belum jago-jago banget kayak misalnya editing, desain grafis kayak orang-orang lain, kita manfaatkan aja hal-hal yang ada. Misalnya kalau di Pixellab, aplikasi Pixellab itu ada template-nya. Misalnya ada di Canva, kamu bisa manfaatkan template-template gratis yang sudah disediakan. Tinggal main copywriting, tinggal main kata-kata, dan tinggal tambahkan icon-icon yang memang sesuai dengan inti konten kamu. Untuk desain ini, buatnya simpel-simpel aja, nggak masalah. Intinya audiens itu ketika melihat pertama kali, mereka langsung terpana. Mereka langsung stop scrolling konten kamu saat itu juga. Apalagi nih kalau misalnya kamu punya keunggulan bisa desain grafis, itu jauh lebih baik lagi. Misalnya kamu belum jago sekalipun, banyak banget di luar sana website penyedia layanan yang memberikan kemudahan kamu untuk belajar Canva misalnya, atau mau pakai template gratisan juga banyak. Oke, langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu endorse ataupun ads. Jadi untuk meningkatkan jumlah follower sosial media yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu mengeluarkan budget, menyiapkan budget untuk beriklan, misalnya pakai YouTube Ads, itu kamu bisa berpotensi meningkatkan reach. Ketika reach-nya naik besar, maka potensi orang untuk follow jauh lebih besar. Nah, orang percuma reach-nya itu besar, tapi kalau yang follow nggak ada, itu bisa jadi disebabkan oleh konten kamu yang nggak bikin orang itu ngeklik follow saat itu juga. Misalnya nggak bikin konten dengan strategi hook story offer, atau kontennya itu nggak relate dengan audiens, atau kontennya itu nggak ada manfaatnya untuk audiens, maka mereka ya nggak mau follow konten, follow sosial media kamu. Lalu yang keempat yaitu value. Apa yang kamu tonjolkan di sosial media kamu itu menjadi sebuah kunci ataupun ujung tombak untuk kamu bisa menang lawan kompetitor yang sejenis dengan konten creator yang sejenis. Maka kamu bisa menonjolkan yang namanya value, ataupun hal apa sih, nilai apa sih yang ada di sosial media kamu yang nggak ada di tempat lain, atau misalnya meskipun di tempat lain ada yang sejenis, apa yang membuat kamu itu harus milihnya di kamu bukan di orang lain. Misalnya kalau di sosial media saya, kamu akan mendapatkan, saya berusaha memberikan sebuah value mulai dari lead magnet. Lead magnetnya ada berupa ebook ataupun online course yang bisa kamu pelajari dan bisa kamu praktekkan gimana caranya membuat sebuah konten yang profitable di sosial media. Caranya adalah dengan join komunitas secara gratis. Di dalamnya kamu akan mendapatkan circle yang memang saling support satu sama lain dan nggak ada berbayarnya. Kamu tinggal join, pelajari, kita diskusi tanya jawab, kita saling support. Intinya kita bisa berkembang bareng di sana. Itulah yang nggak ada di tempat lain. Meskipun di tempat lain niche ataupun
bidangnya sama, tapi saya memiliki value yang saya tonjolkan sendiri. Salah satunya adalah join private community. Oke, itu tadi ya teman-teman, ada 4 hal yang saya lakukan untuk meningkatkan jumlah follower sosial media. Yang pertama yaitu membuat konten yang menarik dan juga ada manfaatnya untuk market. Yang kedua, saya memaksimalkan untuk membuat desain yang simple, nggak masalah. Intinya yang bikin audiens itu lebih trust dengan sosial media saya. Yang ketiga, saya memanfaatkan advertising, sosial media marketing, dan juga digital marketing untuk meningkatkan traffic saya. Yang keempat, yaitu saya menonjolkan value dari sosial media itu sendiri. Oke, kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung bisa tulis ada di grup chat, di private group, ada di private community, silahkan join di sana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast Arakan selanjutnya.